Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar nih semuanya? Pasti semua sehat-sehat dong ya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajar kami untuk duduk diam, mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Nah, sekarang aku mau tanya nih, ada yang masih inget gak kira-kira cerita minggu lalu itu tentang apa ya? Ada yang masih inget gak? Nah, cerita minggu lalu itu tentang keajaiban Tuhan bagi bangsa Israel untuk menghancurkan tembok Yeriko. Padahal bangsa Israel itu hanya mengitari tembok Yeriko sambil bersorak-sorai memuji Tuhan. Nah, sekarang kakak mau bercerita lagi tentang Allah yang sama, Allah yang besar. Mau denger? Kita dengerin ya ceritanya. Tahukah kamu, walaupun Allah itu hebat dan bisa melakukan apa saja, tapi Dia juga suka memakai orang-orang untuk melakukan rencananya. Hari ini kakak mau bercerita tentang satu orang yang dipakai Allah untuk melakukan rencana besarnya. Namanya Daniel. Daniel bekerja untuk Raja Darius. Daniel adalah orang yang sangat pintar, sangat amat pintar. Dia bisa menyelesaikan semua masalah, bisa menjawab semua pertanyaan raja. Bahkan Alkitab mencatat Daniel tidak pernah salah. Wow, hebat sekali ya. Alkitab juga menulis bahwa Daniel ini melebihi semua orang yang ada di sekitarnya. Artinya, tidak ada orang yang sepintar Daniel. Tidak ada orang yang lebih hebat dari Daniel. Daniel selalu berhasil. Siapa di sini yang ingin selalu berhasil? Siapa di sini yang ingin sepintar Daniel? Mungkin bisa jadi kamu akan selalu bisa mengerti pelajaran yang diajarkan gurumu di sekolah. Mungkin kamu akan selalu naik kelas. Bisa juga kamu malah bisa menasehati papa mamamu kalau mereka salah. Wow! Tapi tahukah kamu apa rahasianya? Ada Allah yang hebat yang tinggal di dalam Daniel. Allah menyertai Daniel. Daniel selalu berdoa kepada Tuhan. Daniel sangat dekat dengan Tuhan. Dia tahu isi hati Tuhan. Daniel suka sekali mengobrol dengan Tuhan. Suka sekali memuji Tuhan. Mungkin kalau ditanya, favorite things Daniel apa? Jawabannya adalah berdoa dan memuji Tuhan. Iya betul, hobi Daniel adalah ngobrol dengan Tuhan, baca Alkitab, dan juga memuji Tuhan. Siapa yang punya hobi yang sama dengan Daniel? Raja Darius pun sangat sayang kepada Daniel. Raja Darius ingin Daniel menemani dia memerintah rakyatnya. Tetapi nih ya, ada orang-orang yang tidak suka sama Daniel. Teman-teman Daniel iri karena mereka tidak sepintar Daniel. Teman-teman Daniel iri karena Raja Darius lebih sayang kepada Daniel. Mereka tidak ingin Daniel berhasil. Mereka tidak ingin Daniel disayang. Mereka mulai mencari-cari kesalahan Daniel. Mereka mencari, dan mencari. Terus mencari kesalahan-kesalahan yang mungkin Daniel lakukan. Tapi tidak ada sama sekali. Mereka tidak bisa menemukan kesalahan apapun pada Daniel. Sama sekali. Lalu mereka mulai menemukan satu hal yang mungkin bisa menjatuhkan Daniel. Siapa yang masih ingat tadi apa hobi Daniel? Iya, hobi Daniel adalah berdoa, baca Alkitab, dan memuji Tuhan. Teman-teman Daniel yang jahat mulai merayu Raja Darius. Mereka ingin raja mengeluarkan satu perintah untuk ditaati oleh semua orang, termasuk Daniel. Mereka ingin Raja Darius mengeluarkan perintah. Selama 30 hari ke depan,
Tidak ada yang boleh berdoa kepada siapapun kecuali kepada Raja Darius. Kalau ada yang menyembah atau berdoa kepada siapapun selain raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan tahukah kamu, Raja Darius setuju. Ia mengeluarkan perintah yang harus ditaati oleh semua orang, termasuk Daniel. Daniel harus menyembah Raja Darius dan tidak boleh berdoa kepada Tuhan, seperti yang selama ini ia lakukan. Kira-kira Daniel mau tidak ya menyembah Raja Darius? Kira-kira Daniel mau tidak ya tidak berdoa kepada Tuhan? Kira-kira Daniel mau tidak ya tidak memuji Tuhan dan membaca Alkitabnya? Padahal selama ini Daniel selalu berdoa, memuji Tuhan, dan membaca Alkitabnya setiap hari. Tidak pernah lupa dan tidak pernah terlewatkan. Tapi kalau Raja Daniel menyembah Tuhan, nanti dia dimasukkan ke gua singa. Kalau kamu jadi Daniel, apa yang kira-kira kamu lakukan? Tetap menyembah kepada Tuhan atau berhenti menyembah Tuhan dulu selama 30 hari? Karena kalau kamu tetap menyembah Tuhan, bisa-bisa kamu dimasukkan ke gua singa. Coba sekarang kamu semua bayangkan kalau kamu jadi Daniel. Tapi Alkitab memberitahu kita kalau Daniel tetap setia berdoa kepada Allah. Daniel tetap berdoa sehari 3 kali. Daniel tetap memuji Tuhan, tetap melakukan hobinya yaitu ngobrol sama Tuhan. Wah, kalau ketahuan gimana ya? Bagaimana kalau dia dimasukkan ke gua singa ya? Tapi Daniel tidak takut. Daniel tetap berani. Daniel tetap terus menyembah dan memuji Tuhan. Dan ternyata betul, teman-teman Daniel yang jahat melaporkan kepada raja bahwa Daniel tetap menyembah Tuhan. Dan Daniel dimasukkan ke gua yang berisi singa-singa. Raja Darius sangat sedih. Raja sangat mengasihi Daniel dan tidak ingin Daniel dimasukkan ke gua singa. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Maka dilemparlah Daniel ke gua yang berisi singa-singa. Singa-singa yang di dalam gua itu sudah siap untuk memakan apapun yang dilemparkan kepada mereka. Singa-singa itu sudah menunggu-nunggu makanan yang akan diberikan kepada mereka. Mereka siap memakan apapun yang dilemparkan kepada mereka. Semalam berlalu, Raja Darius tidak bisa tidur karena memikirkan nasib Daniel yang sudah dimakan oleh singa-singa itu. Hatinya sangat sedih. Sedih membayangkan Daniel, orang yang dikasihinya, dimakan oleh singa-singa itu. Pagi-pagi benar, Raja Darius segera berlari ke gua singa di mana Daniel dilemparkan. Buat apa ya dia ke situ? Bukannya Daniel sudah mati dimakan oleh singa-singa? Daniel! 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 Tidak ada jawaban. Mungkin betul Daniel sudah mati dimakan oleh singa-singa itu. Daniel sudah mati. Daniel sudah dimakan oleh singa-singa yang kelaparan itu. Tapi tiba-tiba, ya Raja! Wah, Daniel menjawab dari dalam gua. Daniel masih hidup. Daniel masih hidup. Daniel gak dimakan oleh singa-singa itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua. Dan tahukah kamu, Daniel sama sekali tidak terluka sedikit pun. Daniel selamat dari singa-singa itu. Allah menyelamatkan Daniel. Allah membebaskan Daniel dari singa-singa itu. Bisakah orang lain melakukannya? Bisakah manusia melarang singa untuk memakan Daniel? Tidak bisa. Tidak ada yang bisa. Hanya satu Allah yang bisa, yaitu Allah yang kita sembah. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Tidak ada. Sejak saat itu, Raja Darius memberikan perintah bahwa semua orang harus menyembah Tuhan. Allah ditinggikan. Allah berkuasa melakukan apapun. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Oke, setelah selesai mendengarkan firman Tuhan tadi, saatnya kita ayat hafalan. Siapa di sini yang udah hafal ayat hafalannya? Kita hafalin lagi bareng-bareng ya. Semuanya siapin Alkitabnya. Alkitabnya.
Mazmur 86 ayat 10. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Hanya engkaulah Allah. Oke, satu kali lagi ya. Siapin Alkitabnya lagi. Mazmur 86 ayat 10. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Hanya engkaulah Allah. Oke, yang udah hafal, minta papa mamanya untuk videoin kalian dan kirim ke grup WhatsApp ya. Oke, udah selesai nih hari ini. Sekarang kita doa tutup ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu kepada kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang besar. Allah yang mampu melakukan segala sesuatu bagi hidup kami. Tuhan, sekarang kami mau melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Tuhan, bimbing kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.